Coba Anda bayangkan sebentar. Gini, bayangkan Anda adalah seorang pendiri perusahaan konglomerat raksasa. Oke, semacam CEO level global ya? Betul banget. Terus, Anda lagi mengumumkan rencana ekspansi besar-besaran nih. Ada sebutin semua cabang yang mau Anda buka, dari benua satu ke benua lainnya, ada 10 cabang baru. Wah, ekspansi yang sangat masif itu. Sangat masif. Tapi anehnya, di pidato itu, Anda sama sekali nggak nyebutin letak pabrik utama Anda. Pabrik inti yang justru memproduksi semua barang dagangan Anda. Rasanya nggak masuk akal sih ya? Nggak masuk akal kan? Nah, hari ini adalah hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Dan analogi perusahaan tadi, itu persis banget menggambarkan sebuah teka-teki sejarah Nusantara kita. Sebuah teka-teki dari 690 tahun yang lalu ya? Tepat. Yang ujungnya, entah bagaimana, bermuara pada sebuah peristiwa budaya di Trowulan, Jawa Timur, baru aja 3 hari yang lalu, tanggal 5 Mei 2026. Dan peristiwa 3 hari lalu itu sama sekali bukan seremonial biasa loh. Oh iya, gimana tuh? Kalau kita lihat tumpukan sumber yang kita bedah hari ini ya, mulai dari manuskrip Jawa kuno, penuturan lisan leluhur Sulawesi Selatan, sampai catatan pengukuhan modern kemarin. Oke. Kita sebenarnya lagi melihat gimana sebuah filosofi dari abad ke-14 berevolusi jadi solusi buat perpecahan di era modern sekarang. Wah, oke. Mari kita urai ini. Karena misi penelusuran mendalam kita hari ini adalah mencari benang merahnya antara sumpah kuno di jantung Majapahit dengan penganugerahan gelar Ki kepada tokoh Sulawesi Selatan di abad ke-21. Ya, kita membedah konsep super besar di sini, penyatuan Nusantara. Betul. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, kita perlu sampaikan satu sikap penting ya buat Anda yang mendengarkan. Betul sekali. Dokumen yang kita bahas ini kan syarat nilai budaya, spiritualitas Jawa, dan bawa-bawa nama organisasi modern ya. Sebagai pembedah, kita mengambil jarak yang objektif. Kita di sini sama sekali nggak memvalidasi klaim mistis atau memihak kelompok manapun. Tepat. Kita murni cuma membedah gagasan kultural dan filosofis dari sumber materinya aja. Nah, dengan pijakan itu, mari kita putar waktu ke tahun 1336. Kembali ke Pendopo Agung Trowulan ya. Iya, bayangkan Anda ada di sana. Penguasanya Ratu Tribuana Tunggadewi, dan di depannya ada Mahapati Gajah Mada. Di momen ini, keluarlah Sumpah Palapa. Sumpah yang sangat ikonik. Benar. Gajah Mada bersumpah buat puasa dari kenikmatan duniawi atau amukti palapa sebelum misi raksasanya tercapai, yaitu penyatuan Nusantara. Dan secara geopolitik, visi penyatuan Nusantara ini brilian banget loh. Gimana tuh briliannya? Waktu itu kan Nusantara isinya mandala dan kerajaan yang pisah-pisah ya. Nah, sumpah ini tuh semacam cetak biru buat mengikat mereka dalam satu ekosistem ekonomi dan politik yang kuat. Masuk akal. Nah, di teks Pararaton, Gajah Mada nyebutin 10 wilayah target penyatuan Nusantara ini. Ada Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik atau Singapura modern. 10 wilayah yang luas banget. Luas banget. Tapi disinilah analogi konglomerat saya tadi kepake. Waktu saya baca daftar ini, saya langsung nyari satu pulau besar. Di mana Luwu? Di mana Sulawesi? Pertanyaan yang sangat wajar. Maksud saya, Majapahit nyebut wilayah sampai ke Semenanjung Malaya, tapi mereka ngelewatin salah satu pusat peradaban tertua di timur. Intelijen Majapahit masa seburuk itu sih, sampai nggak tahu ada kerajaan besar di sana? Justru kebalikannya, ketidakhadiran nama Luwu di Sumpah Palapa itu justru bentuk diplomasi tingkat dewa. Oh, wow, diplomasi tingkat dewa gimana maksudnya? Menurut catatan sejarah yang kita pelajari, Luwu nggak disebut sebagai target penyatuan Nusantara karena mereka itu sama sekali bukan bawahan. Mereka adalah mitra sejajar. Mitra sejajar? Sejak kapan? Sejak Raden Wijaya mendirikan Majapahit di tahun 1293, Luwu itu udah jadi semacam pandai besi utama buat armada Majapahit. Oke, tunggu dulu. Waktu Anda bilang pandai besi, kita lagi ngomongin perdagangan biasa atau semacam transfer teknologi militer nih? Lebih ke teknologi militer strategis ya. Ini soal geologi yang sangat spesifik. Kenapa Majapahit yang sekaya itu harus repot impor besi lintas laut dari Luwu? Dengan material meteorit. Meteorit? Wah, pantesan. Iya. Nah, waktu empuh di Jawa, mencampur besi Luwu ini sama besi lokal, itu menghasilkan pamor. Pola perak meliuk-liuk di bilah keris itu loh. Oh, yang bikin keris kelihatan sakti dan indah itu ya? Betul. Tapi bukan cuma soal estetika. Struktur ini bikin senjatanya super kuat, tapi fleksibel. Jadi nggak gampang patah pas berbenturan. Gila, saya baru paham sekarang.
Ini ibarat negara adidaya modern yang butuh komponen langka buat jet tempur mereka. Analogi yang pas banget. Dan yang dibikin itu bukan cuma senjata tajam loh, Ada lagi? jangkar kapal. Besi luwu itu ditempa jadi sauh raksasa bertonton buat nahan armada laut Majapahit. Wah. Iya, tanpa jangkar sekuat itu, armada maritim sehebat apapun gak bakal bisa bersandar aman. Jadi Majapahit secara harfiah butuh baja luwu buat penyatuan Nusantara. Pantesan Gajah Mada nggak nyebut luwu di sumpahnya. Logikanya kita nggak mungkin menyerang pabrik yang bikin senjata kita sendiri kan? Tepat sekali, mereka dirangkul sebagai saudara. Ini benar-benar mengubah perspektif kita soal penyatuan Nusantara. Ini bukan invasi, tapi ngebangun rantai pasok dan kolaborasi strategis. Setuju. Tapi hubungan lintas laut ini kan pasti ada cobaannya ya. Bener banget. 2 dekade setelah Sumpah Palapa, tepatnya di tahun 1357, ada krisis besar. Iya, tragedi Bubat. Titik terendah banget ini. Ada miskomunikasi diplomatik fatal antara Majapahit dan Sunda. Rombongan Sunda datang niatnya buat pernikahan setara ya. Betul. Putrinya Prabu Linggabuana dengan Raja Hayam Wuruk, tapi Gajah Mada malah melihat itu sebagai bentuk penyerahan upeti. Ego bertabrakan dengan harga diri di situ. Dan ujungnya pertumpahan darah telagis di Pesanggerahan Bubat. Nah, kalau saya jadi Datu Luwu saat itu ya, Gimana tuh? ngelihat Majapahit, saudara saya sendiri, bertindak brutal ke kerajaan lain, reaksi pertama saya pasti embargo. Putus saja pasukan besinya, biar armada mereka lumpuh. Sebagai bentuk protes moral ya. Secara geopolitik modern itu rasional banget. Terus kenyataannya gimana? Catatan dari tradisi Luwu nunjukin hal sebaliknya. Datu Luwu ngerespons dengan doktrin yang luar biasa. Bunyinya, Apa bunyinya? jika kakak beradik bertengkar, yang jauh harus jadi penengah. Wow, yang jauh harus jadi penengah. Jadi mereka nggak menghakimi tapi jadi katup pengaman gitu. Betul, Tapi prakteknya gimana? Mereka tetap kirim besi. tetap kirim. Karena komitmen dari tahun 1293 itu nggak boleh hancur cuma karena satu kesalahan fatal. Oh, karena memutus besi berarti mengancarkan ekonomi dan keamanan seluruh Nusantara dong ya? Persis, sebagai penengah, Luwu milih nggak ikut campur cara militer. Mereka justru kirim doa dan pesan perdamaian biar luka Bubat ini sembuh. Mengutamakan keseimbangan di atas ego individu. Dan ternyata pendekatan itu berhasil loh. Iya kan? Hayam Wuruk sendiri akhirnya nyalain pendekatan keras Gajah Mada. Betul. Dan 8 tahun kemudian, di tahun 1365, harmoni ini kecatat di teks Negara Kertagama. Ada frasa indah bunyinya, muatan iluwu. Luwu resmi ada di Mandala Majapahit bukan karena dipaksa. Bukan, tapi murni karena persahabatan sejati. Dan efek domino dari persahabatan ini diturunkan terus ke generasi Sulawesi berikutnya loh. Di teks tutur lisan yang kita analisis, leluhur Luwu nitip pesan ke kerajaan Goa dan Bone. Oh iya, waktu itu Goa masih di gunung dan Bone masih di pesisir teluk ya? Iya, leluhur ini ngasih semacam ramalan sosiologis ke mereka. Intinya, kelak kalau kalian membesar, ingat kalian semua diikat semangat penyatuan Nusantara. Pesan legendalisnya itu jangan saling makan kan? Tepat, jangan saling memangsa saudara demi kekuasaan. Filosofi kelangsungan hidup yang sangat brilian. Tapi ini yang bikin saya penasaran banget pas baca dokumennya. Penasaran kenapa? Filosofi penengah dari jauh dan jangan saling makan ini kan dari abad ke-14 ya. Kok bisa nilainya selamat melintasi zaman? Kita kan melewatin penjajahan, perang, sampai sekarang era media sosial. Nah, itu dia jembatan menuju peristiwa modern kita. Peristiwa yang baru terjadi 3 hari lalu, Selasa 5 Mei 2026. Di lokasi yang secara fisik sama persis sama tempat Sumpah Palapa dulu, Pendopo Agung Trowulan. Iya, di sana seorang pria asal Sulawesi Selatan, Mukhtar Tompo, yang punya terah Luwu, Goa, dan Turatea, dikasih gelar budaya Ki. Catatan ini nyebutin gelarnya dikasih sama tetua Padepokan Kosgoro 57 ya. Ada Ki Haji Muhammad Ridwan Hisjam dan Ki Muchdi PR. Betul, alasannya karena rekam jejak sosial beliau di Pushep, Cenits, dan sebagai Ketua Umum Benteng Persatuan Rakyat. Oke, saya mau agak kritis sedikit di sini, boleh ya? Silakan, silakan. Kalau kita baca berita, ngasih gelar kehormatan ke tokoh masyarakat tuh lazim banget. Kadang cuma apresiasi biasa. Kenapa dokumen budaya kita ini berargumen kalau malam itu adalah titik balik sejarah spiritual? Kritis yang bagus, kalau dari kacamata administrasi emang kelihatannya cuma sertifikat. Tapi sumber kita ini ngajak kita pakai kacamata kosmologi Jawa kuno. Kosmologi Jawa kuno. Gimana tuh maksudnya?
Dalam perspektif ini, Trowulan itu panggung sejarah yang hidup. Teksnya pakai kiasan yang merinding bacanya. Trowulan punya mata, Majapahit punya telinga. Jadi para tetua yang ngasih gelar itu sebenarnya cuma semacam perantara gitu. Tepat banget. Yang bekerja itu energi alam Nusantara. Gelar ini turun bukan karena lobi manusia, tapi seleksi leluhur. Dan buktinya diklaim lewat probabilitas waktu peristiwanya ya? Iya, probabilitas matematis kalendernya itu benar-benar gila. Nah, bagian ini saya agak bingung pas baca. Disebutin pengukuhan Selasa malam, itu hitungannya udah masuk Rabu di penanggalan Jawa. Betul. Pergantian hari Jawa kan di sore hari ya? Terus malam itu jatuh tepat di kombinasi kalender lahir Ki Mukhtar, Rabu Pahing, tanggal 8 Ruah 1913, tahun Wawu Wukulandep. Gini mekanismenya biar jelas. Kalender Jawa itu kan kayak muter beberapa roda gigi waktu barengan. Roda gigi gimana? Ada siklus 7 hari biasa, disilang sama 5 hari pasaran. Ketemu deh Rabu Pahing. Terus roda ketiganya Wuku, siklus 210 harian. Oke. Terus roda keempatnya kalender lunar, bulannya Ruah. Buat bikin 4 roda ini ngunci persis di hari kelahiran beliau yang ke-44 tahun. Dan lokasinya pas di Trowulan. Probabilitasnya super kecil ya pasti. Kecil banget, mustahil direkayasa panitia. Terus maknanya apa dong? Di teks ada tulisan Neptu 16, itu apa? Nepto itu angka numerologi, Rabu itu nilainya 7, Pahing 9, ditambah jadi 16. Angka besar ini ngelambangin beban berat buat jadi pamong. Pamong itu semacam pengayom yang rela berkorban gitu ya? Iya, yang mengayomi tanpa lelah. Pas banget sama filosofi Luwu sebagai penengah dari jauh tadi. Terus dia lahir di Wukulandep. Landep itu artinya tajam kan? Kayak senjata besi gitu. Secara harfiah iya, tapi metaforanya ketajaman intuisi dan budi. Buat bedain mana yang tulus, mana yang palsu. Wah, nyambung ya. Terus bulan Ruwah ini ada kaitan sama arwah leluhur. Benar, ini bulan transisi spiritual buat ziarah dan nyambungin masa lalu sama masa kini. Coba kita bayangin narasi besarnya. Di bulan leluhur, di hari numerologi pengayom, di siklus ketajaman intuisi, seorang keturunan pandai besi Luwu dipanggil balik ke jantung Majapahit. Makanya pembacaan kultural ini meyakini ini sinkronisasi alam. Pantesan, di acara itu ada lakon teatrikal Parikesit Dadi Ratu ya? Parikesit jadi raja, cucu Arjuna yang mewarisi kerajaan Astina yang lagi hancur lebur abis perang Baratayuda. Dan Parikesit nyembuhin kerajaannya bukan pakai militer kan? Sama sekali bukan. Pedang justru yang menghancurkan Astina sejak awal. Parikesit nyatuin warganya pakai laku, pakai budi pekerti dan kerendahan hati. Berarti, teks ini ngelihat sosok Ki Mukhtar Tompo ini kayak Parikesit Modiaan. Tepat. Seseorang yang mempraktikkan laku buat nyembuhin luka bangsa. Dan ini bawa kita ke klimaks gagasannya. Sumpah Palapa Jilid 2. Sumpah Palapa Jilid 2. Ini menarik banget. Kalau abad ke-14 kan Gajah Mada pakai perangkat keras ya, pakai keris dan tombak besi Lu. Betul. Nah, di tahun 2026 ini kita kan nggak mungkin nyatuin Indonesia bagi-bagi keris. Iya, jelas nggak mungkin lah. Teksnya bilang gelar Kisi ini bawa besi semangat dari nilai lokal Sulawesi, yaitu Sirina Pace. Bisa jelasin gimana Sirina Pace ini bekerja buat skala nasional? Ini fusi yang sangat kuat. Sirina Pace itu mesin peradabannya orang Sulawesi Selatan. Siri itu harga diri integritas. Malu kalau berbuat salah. Terus Pace-nya? Pace itu rasa pedih yang Anda rasain waktu ngelihat saudara Anda menderita. Empati yang benar-benar radikal. Oh, jadi kalau kita proyeksikan ke Nusantara sekarang, Kalau bangsa ini punya Pace yang kuat, nggak bakal ada yang tega eksploitasi saudara sendiri. Nggak bakal ada korupsi yang bikin wilayah lain sengsara. dan bakal otomatis jadi penengah ya kalau ada konflik antar kelompok. Persis kayak Datu Luwu pas tragedi Bubat dulu. Makanya malam ke-5 Mei, itu fusi budaya terjadi. Budi pekerti Jawa Parikesit, disuntik energi solidaritas Pace Sulawesi. Antara lewat budaya ya. Manusia Timur bawa empati buat perkuat peradaban di pusat sejarah Nusantara. Sangat menakjubkan. Malam itu di Pendopo Agung rasanya semua elemen nyatu lagi. Ada penempa besi Luwu, pelaut Goa, penjaga Bone, harga diri Sunda, dan budi negarawan Jawa. Jawa dan Sulawesi memang nggak pernah dirancang buat bersaing destruktif. Sejak 1293, mereka saling melengkapi. Luar biasa. Mari kita rangkum perjalanan dari tumpukan sumber hari ini. Kita belajar kalau penyatuan Nusantara zaman Majapahit dan Luwu itu bukan soal ambisi buta. Tapi soal kolaborasi cerdas dan suplai besi kekuatan tanpa harus menaklukkan ya. Dan pas krisis, pesannya jelas. Yang jauh harus jadi penengah. Nah,
690 tahun kemudian, di tanggal 5 Mei 2026, gelar Ki ini ngebuktiin sejarah itu muter. Gelar itu bukan mahkota kekuasaan politik loh. Tapi sumpah seberat parekesit buat merawat ilmu dan nebar empati Pace ke seluruh negeri. Seperti seruan optimis di teks kita, Majapahit Hurip, Nusantara Bali, Indonesia Jaya. Majapahit hidup, harmoni Nusantara kembali untuk kejayaan Indonesia. Nah, sebagai pengingat objektivitas kita buat pendengar, Penelusuran kita ini murni mengeksplorasi narasi ya. Kita lagi membedah gimana organisasi Kosgoro 57 ngerangkai sejarah sama identitas modern buat melegitimasi gagasan mereka. betul, kita membedah fenomena kulturalnya aja. Iya, tanpa berafiliasi, mendukung, atau menolak entitas politik manapun. Fokus kita di evolusi ide persatuan itu sendiri. Clear, dan itu membawa kita kembali ke Anda, pendengar kita. Kenapa sih Anda harus peduli sama diplomasi abad ke-14 atau pengukuhan kultural di pendopo tahun 2026? Kenapa tuh? Karena sejarah ngasih contoh, kemampuan penaklukan itu selalu ada batas waktunya. Tapi kemampuan jadi mediator itu bertahan lintas zaman. Di era sosmed yang terbelah tajam sekarang, keahlian jadi penengah yang bawa nilai empati Sirina Pace itu skill yang berharga banget. Setuju. Dan ada satu pemikiran filosofis terakhir nih dari rentetan dokumen ini yang mungkin bisa direnungkan sama Anda semua di rumah. Silahkan, apa itu? Gajah Mada bersumpah amukti palapa. Dia rela puasa, matiin kenyamanan dan ego pribadinya demi menyatukan Nusantara. Nah, kalau sumpah palapa jilid 2 ini ngandelin budaya dan empati, lalu palapa atau kenikmatan egoisentris macam apa yang harus dipuasakan sama pemimpin kita hari ini? Atau bahkan kita sendiri? Pertanyaan yang tajam banget. Kenikmatan ego macam apa yang harus dikorbanin biar struktur sosial kita nggak retak? Apakah puasa dari ngerasa paling benar? Atau puasa dari ambisi jatuhin kompetitor secara nggak etis? Coba bayangin lagi pendopo Trowulan itu. Esensi persatuan selalu nuntut pengorbanan ego. Pikirkan jawaban Anda buat pertanyaan tadi, diskusikan sama orang sekitar, dan terapin nilai penengah itu di lingkungan Anda. Terima kasih telah menjelajahi lorong waktu bersama kami di penelusuran mendalam ini.